paling awalnya itu harus dipilah dulu. Karena kalau tercampur memang jadinya biayanya sangat mahal dan sulit untuk memisah-misahkan sampah tersebut. Kalau dari awalnya sudah dipisahkan itu sangat mudah dan banyak macam-macam jenis teknologinya ya untuk mengolah si sampah tersebut. Apalagi kalau organik ya, organik itu teknologinya yang paling murah sebenarnya pengolahannya kalau dia tidak tercampur. Nah, tapi kalau plastik macam-macam juga bergantung jenis plastiknya untuk mengolah si limbah tersebut. Ada beberapa jenis plastik yang memang nggak bisa diolah juga sih ya, begitu. Ada kalau yang logam macam-macam juga, B3 juga macam-macam tergantung jenis limbah B3-nya gitu ya. Kalau plastik banyak banget ya, dan plastik kan ada ratusan bahkan mungkin ribuan jenis plastik tergantung dari campurannya plastik. Nah, semakin banyak campurannya atau multi layer gitu, itu semakin susah sebenarnya untuk melakukan teknologi untuk mengolah si plastik tersebut gitu. Oke, baik Mas. Jadi yang paling murah mungkin dan paling mudah itu untuk melakukan pengolahan plastik itu, maksud saya pengolahan sampah itu adalah sampah organik ya Mas? Iya, sama organik paling Nah, gampang gitu ya. Tapi ya dengan catatan ya jangan tercampur-campur gitu. Kalau udah oh, tercampur sama plastik nanti tuh apalagi ada baterai, kadang-kadang kan suka ada baterai di dalamnya gitu ya. oh Atau jadi harus dilakukan beling atau pemilahan apa dulu gitu. ya Mas? Ya, dipisahin aja dulu lah, dipisah apa pemisahan dan pemilahan. Udah Baik, cukup sebenarnya. baik Mas. Kemudian kita meruncing ke sampah plastik aja ya Mas ini. Bagaimana sih Mas cara pengolahan sampah plastik? Lalu apa sih kaitannya dengan 3R yang sudah dikampanyekan oleh Walhi kepada masyarakat supaya sampah plastik ini bisa dikurangi bahkan ditekan gitu Mas? Ya, sampah ini ada terkaitannya sama plastik ya, 3R sebenarnya. Nah, kalau diolah ya, nah sebenarnya bagaimana kita memperlakukan sampah itu ada 3R itu ya. Pertama kita harus melakukan reduksi. Ini sebenarnya urutan dibuat 3R itu berurutan ya. Pertama itu kita melakukan reduksi, itu mengurangi dulu. Jadi kalau bisa tidak menggunakan plastik kalau bisa gitu ya. Kalau nggak bisa dihindari, baru menggunakan plastik yang bisa dipakai berulang-ulang. Kayak sekarang kan banyak yang pakai kantong belanja yang dipakai berulang-ulang ya. Nah, itu cara untuk melakukan reduksi atau beli wadah makanan gitu ya, yang merek nggak apa-apa nih ya, Tupperware gitu ya, atau wadah makanan lah ya, yang atau botol minuman yang bisa dipakai berulang-ulang. Itu cara untuk reduksi dulu ya, awalnya reduksi. Kemudian reduksi berarti kita ngurangin gitu ya, ngurangin pembeliannya gitu ya, ngurangin nggak beli gitu ya. Kemudian baru reuse yang tadi ya, yang dipakai berulang-ulang gitu ya. Nah, itu yang kedua. Nah, bisa macam-macam, banyak benda-benda yang bisa dipakai berulang-ulang. Kalau ada logam yang dipakai berulang, boleh juga. Ada yang plastik, ya itu kalau nggak bisa dihindari. Nah, yang terakhir baru recycle. Nah, recycle ini nggak semua plastik bisa di-recycle. Yang tadi saya bilang ya, yang di pertanyaan sebelumnya ya. Tergantung jenisnya. Kemudian juga ada yang bisa di-recycle tapi jadi produk yang dengan level lebih rendah. Ada yang tidak bisa di-recycle juga, ada yang di-recycle produk dengan setara. Kalau misalnya kayak botol minuman, namanya plastiknya PET, itu ada yang sudah bisa botol to botol, jadi dia botol yang food grade jadi food grade lagi gitu ya. Kalau yang HDPE juga ada yang nyaris setara gitu ya. Ini jenis plastiknya ya. Kemudian ada yang nggak bisa sama sekali kayak polistiren gitu ya, itu styrofoam lah gitu ya. Awam nyebutnya styrofoam. Nah, itu nggak bisa juga downgrade, tapi juga sebenarnya sangat berbahaya ketika melakukan proses recycle-nya. Biasanya ada unsur toksiknya yang keluar. Yang polistiren itu yang dipakai styrofoam yang dipakai buat makanan, itu dia kalau dipanasin keluar stirennya itu beracun gitu ya, dan itu sangat berbahaya di proses recycle. Ada juga yang sampai sekarang mungkin nggak bisa di recycle ya, belum ada
recycle-nya itu saset itu nggak bisa di recycle. Ada beberapa kali uji coba tapi saya pikir masih belum berhasil ya untuk melakukan recycle dari si saset, dan apalagi kalau sasetnya multi layer yang nggak standar gitu ya, nggak beda-beda layernya tuh lapisannya beda-beda, harusnya kan recycle-nya juga beda-beda, tapi ya karena udah campur-campur segala macam nggak ada standarnya, jadi belum ada yang bisa melakukan recycle dari si saset tersebut. Baik Mas, ini sangat menarik ya bagi saya khususnya. Mas Saung tadi bilang kalau untuk recycle bisa bottle to bottle ya Mas? Nah, ya udah ada yang bisa ya, nggak semuanya sebenarnya, tapi ada beberapa produsen yang punya kesadaran cukup tinggi, dia udah bisa melakukan botol to bottle gitu, botol lagi dari botol ke botol lagi. nah untuk yang botol hasil recycle tadi, misalkan dia sudah menjadi sampah, apakah waktu penguraian itu lebih cepat daripada limbah sampah sebelumnya Mas? Yang sebelum jadi botol yang recyclean tadi? Nah, kalau itu sebenarnya sama aja ya, lama juga dia ya untuk terurainya. Memang kita harus betul-betul perhatikan. Kadang-kadang ada yang klaimnya bisa terurai, padahal enggak, perlu dites dulu ya, karena enggak semua jenis bioplastik atau plastik yang terurai itu dia betul-betul terurai. Ada yang dia pecah gitu ya, cuma jadi partikel-partikel kecil seperti terurai, tapi dia berubah jadi mikroplastik sebenarnya gitu. Jadi mesti hati-hati atas klaim dari produk ya, kalau yang dia bilang bisa dari recycle atau bisa terurai, itu mesti hati-hati, karena ada yang jadi mikroplastik, itu jadi berbahaya juga sebenarnya. Jadi bisa kecil banget kemudian dimakan oleh satwa gitu ya, itu dan masuk ke dalam sistem pencernaan begitu. Baik, berarti komponen-komponen sampah yang pecah tadi lebih berbahaya ya Mas? Bisa masuk ke perut-perutnya hewan di laut mungkin ya Mas? Ke perut hewan, bahkan secara nggak langsung bisa juga, kita juga masuk ke kita ya, dari air ataupun dari dari makanan yang mengandung mikroplastik. Tapi kalau dampaknya ke manusia masih dalam banyak ini ya, riset gitu ya, dampak jangka panjangnya ke manusia itu seperti apa gitu. Saya pengen tahu nih Mas, untuk pengolahan sampah besar di Indonesia itu di mana aja ya Mas? Apa di setiap kota itu memiliki pengolahan sampah yang mandiri yang bisa dipakai untuk sampah di kota-kota tersebut? Masih belum ya, masih banyak sebenarnya. Kalau dari datanya PUPR sendiri sebenarnya masih banyak ya yang belum terkelola dengan baik ya. Untuk TPA aja masih harusnya nggak boleh lagi TPA misalnya dibuang gitu aja, di TPA dibuang ditumpuk gitu aja, itu harusnya nggak boleh ya, secara undang-undang harusnya udah nggak boleh lagi. Di Undang-Undang Persampahan, Undang-Undang 18 harusnya udah nggak boleh lagi kayak gitu. Tapi sebenarnya di tahun 2016 itu ada survei ya yang dilakukan oleh PUPR sama KLHK, itu 45% itu masih pendamping, jadi masih dibuang gitu aja, harusnya nggak boleh. Yang kontrol landfill itu sekitar 55%. Nah itu masih sedikit banget gitu ya. Sanitary landfill juga masih sedikit. Kemudian dari sisi keterangkutannya juga masih rendah ya. Jadi sekitar 86% itu dibuang ke sungai ataupun ilegal gitu. Jadi pengelolaannya banyak di kota kabupaten di Indonesia yang masih kacau sih sebenarnya gitu ya. Nggak banyak kota kabupaten yang mampu mengelola dengan baik. Mungkin Surabaya masih tergolong yang baik ya, untuk ngangkut aja kalau itu termasuk yang terbaik mungkin di Indonesia ya. Cuma yang lain-lain itu masih banyak yang kacau. Bahkan ada kota kabupaten yang saya tahu nggak punya TPA sama sekali gitu. Gimana itu nggak ada TPA-nya, jadi dia buangnya kemana? Wajar kalau misalnya kalau kita datang ke kabupaten tersebut misalnya banyak sampah di sungai gitu ya, di pesisirnya banyak sampah, wajar karena memang di tempat tersebut nggak ada TPA-nya begitu, tempat pengolahannya nggak ada, jadi memang ya wajar aja gitu kayak gitu ya. Nggak wajar ya dari sisi ini, dari sisi kita yang ngelola lingkungan nggak wajar, cuma dari pantesan kayak begitu karena memang dia nggak punya TPA, nggak punya pengelolaan begitu. Baik. Saya ingin tahu juga nih Mas,
rekomendasi atau syarat minimal pengelolaan sampah yang baik itu apa aja sih Mas? Khususnya untuk kota atau kabupaten ya Mas? Biasanya ada manajemen ada master plan-nya dulu ya, pengelolaan sampahnya, ada master plan pengelolaan sampahnya itu, kemudian ada perangkat-perangkatnya untuk mengelola, kemudian juga sebenarnya kalau dari standar biaya tuh kelihatan kira-kira dia dari APBD-nya itu kira-kira paling nggak 2,5% gitu ya untuk pengangkutan biasanya. Ya, itu kelihatan gitu ya, kira-kira segitulah gitu ya pengelolaannya. Ini baru kita bicara pengangkutan aja ya, belum pengolahan yang misalnya 3R, kemudian ada fasilitas pemisahan, composting, itu paling nggak 2,5% sih sebenarnya dari si APBD itu, dengan catatan juga ya nggak ada yang main-main dengan anggarannya gitu ya. Nah, itu kira-kira segitulah. Kelihatan sih ya kalau sampah sebenarnya kelihatan gitu ya, kalau dia nggak kelola dengan benar, kelihatan sampah numpuk di mana-mana, nggak terolah gitu ya, kelihatan gitu ya, dengan secara kasat mata panjang kelihatan kalau dia main-main dengan anggaran sampah, tidak mampu manajemen pengelolaan yang nggak benar, itu kelihatan jelas gitu. Dan ada hierarkinya sebenarnya ya, biasanya dari pertama itu pengurangan di sumber, kemudian composting, kemudian desentralisasi, itu ada hierarkinya. Yang terakhir itu biasanya ada landfill ataupun insinerator. Biasanya yang terakhir itu kalau bisa jangan dilakuin gitu ya, karena itu biasanya biayanya lebih mahal gitu ya. Gitu. Baik Mas. Kalau kota atau daerah di Indonesia sendiri secara umum ini ada yang pengelolaannya sampahnya sudah baik atau cukup baik nggak Mas? Misal kota-kota mana aja gitu? Cukup baik adalah beberapa ya, cukup baik gitu. Belum ada yang baik banget gitu ya. Surabaya saya pikir termasuk yang cukup baik ya di pengelolaan sampahnya gitu. Yang lain-lain saya dengar kabarnya Balikpapan ya sudah lumayan, cuma ya kita belum tahu ya bagaimana. Jakarta di beberapa tempat itu, Jakarta karena khusus dia ada beberapa tempat yang sudah cukup baik gitu ya. Tapi ya kita biasanya di ini sih ya, kalau satu kota memang kadang-kadang kayaknya nggak mungkin bagus gitu ya satu kota ya, tapi biasanya di level kecamatan, kelurahan itu kelihatan ada yang bagus gitu. Baik Mas, aku juga penasaran nih, kalau di luar negeri itu kira-kira negara mana ya Mas yang pengolahan sampahnya itu dibilang baik, bahkan sangat baik, ada nggak Mas? Skandinavia ada beberapa yang udah bagus gitu, negara Skandinavia ya, tapi dia masih di akhirnya masih ada yang dibakar sih ya. Jepang secara umum beberapa kota ataupun kota lah di Jepang ya, municipal di sana ya, itu ada yang udah bagus banget gitu ya, sampai si pemilahannya itu pemilahannya itu kalau kita kan biasanya 3 ya, dia tuh ada yang sampai 21, 23 gitu ya. Jadi benar-benar pemilihannya itu detail banget begitu. Kemudian ada jadwal pengambilan, jadi buang sampah tuh nggak sembarangan. Misalnya tiap hari dibuang gitu. Nah, dia tuh ada jadwalnya, sampah ini hari apa, misalnya sampah baterai hari apa, sampah sisa botol minuman hari apa, itu ada jadwalnya. Sampah yang besar-besar biasanya sebulan sekali itu ada jadwalnya, dan setiap orang yang tinggal di sana itu biasanya hal yang pertama itu dikasih itu jadwal sampah, pengambilan sampah, ada jadwalnya dikasih kayak brosur gitu ya, ini jadwal sampahnya, dan nggak bisa tuh kita buang sampah di luar jadwalnya gitu. Nggak kayak di Indonesia ya, kadang-kadang kan banyak yang bukan harinya, kadang-kadang buang sampah di tempat orang lain gitu. Kalau itu di Jepang ada beberapa kota yang itu ketat banget gitu, buang sampahnya ketat. Orang tua saya kebetulan dulu pernah tinggal di Jepang juga, sama juga sempat juga buang baterai, saya nggak tahu, orang Indonesia yang nggak tahu, dibalikin lagi baterainya ke rumah gitu ya, karena salah jamnya gitu, salah harinya gitu, salah hari. Wah, luar biasa ya Mas, kalau di luar negeri ini benar-benar sangat detail dan sangat diperhatikan sekali untuk pembuangan sampahnya ya Mas, sampai-sampai bisa dikembalikan lagi ke orangnya tadi. Iya. Ngomong-ngomong Mas, tentang bakar sampah, seberapa efektif sih membakar sampah itu Mas? Atau sebaiknya jangan? Karena kan ya kita tahu ya Mas, tetangga-tetangga sering gitu bakar-bakar sampah kalau sore-sore, jadi baunya itu juga menyebabkan polusi udara gitu Mas. Apakah itu sebaiknya jangan atau ya boleh tapi
jangan sering-sering atau gimana Mas? Sebaiknya sih jangan ya, melakukan pembakaran sampah sebaiknya jangan, karena ada racun yang keluar dan itu kita nggak tahu efeknya. Ada beberapa yang jangka panjang ya, kalau dibakar tuh ke paru-paru, jadi bisa kanker, ada penyakit-penyakit tertentu juga. Apalagi kalau dia yang tadi saya bilang ada polistiren, itu jangan dibakar, itu ada stirennya, itu beracun sebenarnya. Kemudian juga ada yang mengandung klorin, ada PVC, plastik ada plastik PVC. Nah, itu jangan dibakar juga, itu juga klorinnya toksik gitu ya. Itu kalau tahu di yang perang Suriah itu kan ada yang bom klorin. Nah, itu bisa kalau dalam kadar tertentu bisa mati orang, dalam waktu singkat bisa mati gitu ya. Cuma kan kalau sampah biasanya orang udah buru sesak langsung pergi. Nah, itu sebenarnya berbahaya klorin itu. Ada yang lain-lain juga ya, ada karbonnya, volatil organik kompoundnya juga berbahaya. Jadi jangan dibakar sebenarnya, nggak boleh dibakar. Baik Mas. Gitu. Kalau terpaksa pun membakar biasanya ada ini ya, kalau yang skala tertentu dia melakukan pemusnahan dengan cara membakar, tapi dia biasanya dikontrol ketat pembakarannya gitu ya, ada filternya, macam-macam lah gitu ya, dikontrol ketat supaya si unsur toksiknya nggak keluar. Kalau untuk botol kemasan air mineral sendiri itu termasuk plastik yang berbahaya nggak Mas kalau dibakar? Sebenarnya kalau si botolnya sendiri itu lebih minim ya, si unsur toksiknya ada sih ya, tapi minim gitu ya. Nah, justru yang paling berbahaya itu dari si labelnya biasanya. Labelnya itu yang berbahaya. Wah, malah saya pikir botolnya ya Mas, bukan labelnya, karena labelnya hanya sebuah plastik yang kecil gitu, ternyata sangat berbahaya gitu ya Mas. Ya, itu lebih berbahaya sih, labelnya justru lebih berbahaya. Kalau botolnya itu ada, cuma kalau lebih kecil sih ya, berbahaya juga sih ya, cuma lebih kecil sebenarnya dibandingkan dengan si labelnya. Jadi misalkan botol kemasan air mineral tadi didaur ulang, apakah kemasannya itu juga bisa ikut didaur ulang Mas? Bisa Nah, itu nggak bisa. Oh, itu nggak bisa ya? Labelnya itu nggak bisa. Ya, labelnya nggak bisa. Makanya yang ada yang botol ke botol itu dia labelnya bentuknya bukan dikasih label mereknya gitu, atau biasanya kan ada tulisan mereknya atau segala macam, itu bukan dalam bentuk plastik yang lembaran itu ya, yang ditempel itu bukan, tapi dia kayak digrafir di plastiknya. Jadi udah cetakannya udah begitu. Jadi dia supaya dia bisa 100% botol ke botol dibentuk kayak begitu. Baik. Saya juga penasaran nih Mas, karena kan kalau beli makan itu kebanyakan restoran-restoran atau tempat makan itu biasanya menggunakan gabus putih atau disebut styrofoam ya Mas. Nah, apakah styrofoam itu boleh dibakar Mas? Nah, itu nggak boleh sebenarnya, dia keluar stiren. Kalau dipanasin nggak usah dibakar dia ya, dipanasin sebenarnya, panas dengan panas tertentu dia keluar stirennya, dan itu beracun, bisa sangat beracun sebenarnya dan karsiogenik gitu, si stirennya. Makanya di beberapa negara itu ada yang sudah melarang penggunaan si styrofoam itu dilarang gitu, karena itu berbahaya nanti. Mungkin pas dia jadi kemasan makanan, karena dia masih solid bentuknya dan makanannya nggak panas gitu, nggak panas tertentu, jadi dia nggak keluar stirennya. Tapi kan nggak tahu kalau nanti pengolahan sampah limbahnya kayak gimana gitu ya, mau kayak gimana nggak gimana, jadinya akhirnya dilarang di beberapa, ada level kota sih ya banyak kan ya, melarang penggunaan styrofoam gitu ya untuk kemasan makanan. Berarti untuk penggunaan styrofoam sendiri untuk makanan kadang kan ya masih ada ya Mas, makanan yang masih panas langsung dimasukkan ke styrofoam itu tingkat bahayanya masih kecil atau belum ada gitu Mas? Ada itu sebenarnya ya, ada. Kalau yang panas banget ada, langsung ke styrofoamnya ada. Apalagi kalau biasanya kerasa baunya gitu ya, ada bau di makanannya, ada bau khas tertentu lah. Nah, itu biasanya itu udah masuk. Nah, itu karsiogenik sih sebenarnya. Bisa jadi ya, banyak orang sekarang kan banyak orang kanker banyak ya, mungkin salah satunya dari situ juga sih ya, dari si stiren itu bisa jadi. Wah, bahaya banget. Dan ini kan baru ya, ya kan baru ya, penggunaan styrofoam ini kan baru ya, baru tahun mungkin 2000-an kesini kali ya.
enggak, mungkin 2006 2007-an ke sini kayaknya penggunaan styrofoam. Sebelum-sebelumnya saya kira bukan pakai styrofoam ya banyak kan ya. Baik, berarti sangat berbahaya banget ya teman-teman penggunaan styrofoam yang sering kali kita pakai untuk membeli makan. Ternyata itu makanan-makanan yang panas di dalam styrofoam itu bisa mengakibatkan bahaya juga untuk kesehatan kita ya Mas. Ya betul Mbak. Sekarang aku mau tanya nih Mas, gimana sih hubungannya sampah plastik ini di laut kita Mas? Karena kan ya kita ketahui juga banyak banget sampah-sampah yang udah masuk ke perairan maupun itu sungai, laut. Jadi hubungan yang berbahaya itu seperti apa sih Mas? Apakah mengganggu hewan-hewan laut atau bahkan lebih lebar lagi bahayanya? Ya memang yang utama sekarang itu mengganggu hewan laut ya, dan menurut perkiraan mungkin 2030, 2004, 2035 itu lebih banyak plastik di lautan dibandingkan dengan ikan yang ada di lautan gitu. Kalau diproyeksi kayaknya nanti kira 2030 itu lebih banyak plastik yang ada di lautan, jumlah plastik ya dibandingkan dengan si ikan sendiri, dan itu berbahaya. Kita sering nemu ya yang viral di Instagram, di Twitter, di sosmed lah ya, itu hewan-hewan yang mati karena entah terjerat ataupun memakan plastik gitu ya. Dan di Indonesia juga sudah banyak ditemukan, kebetulan Walhi juga ada dampingan-dampingan nelayan, itu mereka sering bercerita kalau dia cari ikan gitu ya di laut itu kadang-kala menemukan ikan yang terjerat plastik gitu ya, bentuknya jadi aneh, terjerat plastik ataupun sejenis karet tapi yang ada yang bahannya plastik itu ya, karet gelang gitu ya tapi bahannya plastik, itu seringkali itu bentuknya jadi aneh-aneh, kemudian penyu juga kemudian kejerat jadi bentuknya aneh gitu ya, penyunya jadi bentuknya kayak angka 8 gitu ya, kayak tengahnya ada kayak semacam karet gelang tapi bahan plastik gitu. Kemudian ikan, kemudian ketika di black isi perutnya banyak plastiknya, itu banyak ditemukan ya di teman-teman nelayan di Indonesia banyak, tapi mungkin kira-kira itu mulai tahun 2013-an lah ya, mereka 2012 2013 mereka mulai banyak menemukan plastik di dalam tubuh ikan ataupun ikan yang bentuknya jadi cacat karena terjerat plastik gitu. Mas, ada nggak sih dampaknya ke manusia seperti apa Mas? Secara langsung maupun tidak langsung. Karena kan kita ketahui ya, kita ini juga hidup di hasil dari laut, dari ikan-ikan tadi yang udah kemakan sama mikroplastik atau plastik-plastik kecil tadi kan bisa kita makan lagi. Nah itu apakah ada dampak secara langsung untuk kita Mas? Nah kalau langsung sebenarnya ini masih diteliti ya dampaknya seperti apa, karena ada yang mikroplastik, jadi dia tuh kalau di ikan tuh ada yang bikin cacat ya, dan si plastiknya itu menarik logam berat sebenarnya, logam beratnya nempel di mikroplastiknya tersebut. Kemudian jadi akumulasi ke dalam tubuh. Kalau di satwa ditemukan gitu ya, cuma di manusia penelitiannya belum sampai sejauh itu ya. Ada teman-teman saya yang melakukan riset itu belum ini ya, masih tahap awal lah, dampaknya ke manusia seperti apa tuh tahap awal. Tapi kalau di hewan itu kelihatan dia ada, karena akumulasi logam berat dia jadi kelainan-kelainan tertentu lah gitu ya. Nah di manusia itu baru kemungkinan gitu ya, perlu lebih panjang lagi riset untuk mengetahui bahwa efek jangka panjangnya ke manusia itu seperti apa gitu ya. Baru kemungkinan saja sih ya. Dan kita tahu kalau riset ke manusia kan agak berat ya, ada concern-nya itu yang kadang-kadang berat banget ya, kayak riset obat COVID aja kan berat ya, ada ujinya apa segala macam. Nah untuk manusia itu masih dalam tahap awal. Kelihatan sih ada beberapa efek ya, cuma kita masih belum bisa ambil kesimpulan itu ke semua populasi atau enggak begitu. Ngomong-ngomong sampah plastik ya Mas yang ada di lautan, kebanyakan limbah plastik atau sampah plastik yang masuk ke laut Indonesia itu berupa apa Mas? Entah kemasan makanan kah atau mikroplastik atau berupa apa Mas? Kalau sekarang kebanyakan kemasan makanan ya. Kalau kita biasanya melakukan pembersihan pantai, biasanya kita lakukan ini ya, kayak sensus atau di
diklasifikasi gitu. Banyak kan kemasan makanan, botol plastik minuman atau gelas plastik minuman itu yang paling banyak. Kemudian saset kopi juga banyak, gitu ya, termasuk 5 besar. Kemudian kemasan makanan, saset macam-macam itu termasuk banyak juga. Nah itu yang banyak yang seperti itu. Dan kadang-kadang kalau kita itu juga kayak melakukan studi arkeologi gitu ya, kemasan-kemasan kita lihat ini kemasan tahun berapa gitu ya. Ada teman yang melakukan bersih-bersih di Bali itu sempat menemukan saset, ini ada saset, produk saset yang kan biasanya si produk itu modelnya tuh artis tertentu ya, itu artisnya artis tahun 80-an gitu. Kalau kita lihat ke iklan majalah, oh ini produk 80-an, itu masih utuh bentuknya, masih kita bisa kenali tuh si artis tersebut. Kalau nggak salah Ida Iyasa gitu ya. Nanti mungkin cari ya Ida Iyasa itu di saset apa gitu ya. Nah itu kita temuin tahun 2000 berapa tuh ya, 2018, 2019. Sebelum pandemi, nah, itu lagi bersih-bersih pantai itu nemuin saset itu, ini Ida Iyasa masih kelihatan gitu ya. Itu jadi salah satu yang banyak juga sih ya saset kayak gitu ya. Nah, macam-macam sih kalau saset ya, termasuk yang utuh juga, termasuk saset kopi gitu. Kalau sekarang, tapi kopi itu tampaknya kalau dari kemasan sekitar tahun 2000-an atau 90-an akhir gitu ya. Nah, kemudian mie instan juga ada juga, banyak juga mie instan. Berarti ini ya Mas, makanan-makanan viral atau minuman viral sekarang ini kayak kopi, mie instan itu banyak banget ya Mas, sampah-sampah plastik yang masuk ke laut. Berarti sangat besar ya Mas pengaruhnya dengan viralnya makanan dan minuman tersebut terhadap sampah plastik yang ada di Indonesia. Sangat besar pengaruhnya, dan sebenarnya agak menarik juga ya, ada misalnya kita tag lah satu produsen gitu ya, bahwa dia ada produsen pasta gigi gitu ya. Kita tag nih, kita temu nih di ada teman lagi nyelam gitu ya, nemu gitu ya, di foto gitu ya. Ternyata itu buat dia juga terganggu gitu ya. Wah ini sampah saya ada di lautan juga gitu. Gimana caranya, nah ini agak produsennya agak bagus gitu ya, dia melakukan upaya untuk menarik produknya atau mengganti produknya dan melakukan upaya recycle ya. Tapi yang nggak semua gitu, ada yang di tag ya dianggap angin lalu aja, ada juga gitu ya. Jadi berarti masih kurang ya Mas? Masih kesadaran kurang. dari produsen sendiri mengenai makanan dan minuman dari mereka tentang sampah plastik yang akhirnya mengganggu lingkungan kita ini ya Mas? Iya. Sekarang ini kan masih berlangsung ya Mas pandemi COVID-19, kita juga masih menerapkan protokol kesehatan, nah salah satunya itu menggunakan masker. Sekarang ini saya juga dengar muncul masalah baru nih Mas, akibat limbah masker. Gimana sih tanggapan Walhi terkait sampah baru ini Mas? Yang beberapa tahun ini kan banyak banget ya, karena pemakaian masker untuk mencegah COVID-19 ini. Ya, sampai banyak di pesisir banyak ya, saya ditemuin di Jakarta banyak juga yang menemukan masker, banyak limbah masker. Ini memang harusnya dikumpulkan ya. Ada beberapa, saya tahu ada beberapa di Inggris ada beberapa juga inisiatif yang melakukan recycle ya dari si limbah masker ini. Udah mulai bisa sih sebenarnya ya. Nah, jadi sebenarnya harusnya dikumpulkan dulu, jangan sampai dicampur-campur gitu. Emang harusnya kan nggak boleh ya, limbah medis itu harusnya tertentu juga harusnya. Entah kenapa sekarang jadi kemana-mana gitu ya. Ini kan kategorinya sebenarnya limbah medis gitu ya. Harusnya dikumpulkan kemudian bisa di-trash dulu, ditumbuk dulu, nanti baru bisa di-recycle jadi produk lain setahu saya. Dia belum bisa jadi masker lagi, tapi dia jadi produk lain gitu. Daripada seperti sekarang dibuang ke sembarang tempat dan jadi masalah di tempat-tempat tersebut gitu ya. Banyak di laut jadi kotor banget ya sebenarnya. Salah satu yang ditemukan sebenarnya di kotornya itu sebenarnya dari si masker tersebut. Dan kita kan sekarang saatnya nggak gini ya, belum bisa menghindari masker ya di saat pandemi ini ya. Jadi ini pilihan yang sulit sebenarnya buat kita. Oke Mas. Dulu masih boleh masker kain ya, sekarang nggak boleh masker kain. Waktu masih boleh masker kain, saya juga masih selalu pakai masker kain sih. Padahal masker kain lebih mengurangi sampah ya Mas sebenarnya?
Iya benar, benar mengurangi sampah dan kan sebenarnya bisa dicuci dua kali, apa ya, bisa dua lapis gitu ya, bisa dicuci juga. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan nih Mas, tapi ada pertanyaannya dari kolom komentar nih. Dari Yuda Saputra 1508. Ada pertanyaan nih Mas, buat Mas Sawung. Kalau 2035 diprediksi plastik lebih banyak daripada ikan, langkah nyata apa yang bisa saya lakukan untuk membantu mengurangi plastik Mas? Langkah nyata, tadi yang saya bilang 3R itu ya, pertama itu kita reduksi dulu. Reduksi reduksi kita dengan cara kita nggak beli gitu ya, nggak pakai plastik gitu. Baru reuse, kalau nggak bisa reduksi, nggak bisa dihindari sama sekali, baru kita reuse, jadi dipakai ulang gitu. Baru yang terakhir melakukan recycle. Nah, langkah sederhana misalnya nggak pakai kantong plastik itu sebenarnya membantu banyak juga gitu ya. Kemudian bawa botol minum sendiri itu juga sebenarnya langkah pribadi yang sangat membantu sebenarnya mengurangi si sampah plastik tersebut. Nggak pakai sedotan itu juga kan kita bisa minum ya, nggak pakai sedotan itu kan bisa minum, nggak mengurangi rasa, nggak mengurangi higienis juga kan, nggak pakai sedotan, kecuali sama orang yang sakit tertentu ya dia mesti pakai sedotan. Tapi kan kalau orang secara umum kan nggak pakai sedotan juga masih bisa makan, kemudian nggak pakai sendok makan plastik juga masih bisa makan, jadi sebenarnya nggak ada masalah ketika kita nggak pakai itu gitu. Baik, berarti cara penanggulangannya itu bisa dari diri kita sendiri ya Mas. Kadang ya mungkin kita ini masih belum sadar bahwa plastik yang kita pakai itu sangat berbahaya gitu. Padahal ya walaupun disediakan di restorannya atau tempat makannya kita bisa nggak gunain plastik atau sedotan itu ya Mas. Bisa aja langsung minum dari gelasnya. Ya bisa langsung dijelaskan. Atau kita sebenarnya langkah sendiri tetapi bisa bareng-bareng gitu ya. Misalnya meminta si restoran ataupun kotanya gitu ya untuk nggak menyediakan sedotan plastik gitu ya. Itu kan langkah kecil sih sebenarnya, tapi ya sangat signifikan sebenarnya. Itu bisa mengubah mindset orang tentang plastik. Dan sebenarnya uniknya kalau misalnya yang langkah itu ya, itu dulu pelarangan sedotan itu awalnya tuh bukan dari kampanye kayak organisasi lingkungan gitu ya sebenarnya di awalnya ya, tapi itu dari asosiasi kayak bartender gitu, itu dia melihat ada yang penyu gitu ya kena sedotan apa segala macam. Nah mereka nggak menyediakan di bar ataupun restoran mereka. Awalnya tuh seperti itu, tapi ya jadi makin banyak gitu ya yang kampanye itu, jadinya ada beberapa tempat yang udah ngambil kota ataupun bukan cuma di Indonesia, di luar juga banyak gitu ya, di luar lebih banyak yang melarang penggunaan sedotan plastik gitu. Ini menarik nih, walaupun kita sendiri tapi bisa ngajakin teman-teman yang lain gitu. Nggak pakai sedotan kan nggak jadi masalah kan sebenarnya gitu. Oke, ini bisa jadi kesadaran kita juga ya teman-teman untuk bisa mengurangi plastik dari diri kita sendiri, bahkan mungkin sama kelompok kita. Kalau ada nih tempat makan yang masih menggunakan banyak plastik seperti sedotan, itu bisa kita himbau Bu atau Bapak bisa tidak memberikan sedotan untuk dalam upaya mengurangi plastik. Baik Mas, sebagai pertanyaan penutup ini, apa sih tanggapan Walhi dengan wacana ekstensifikasi cukai plastik yang sedang dirancang pemerintah ini, Mas? Kita sebenarnya sangat setuju ya mendukung ini ya, cukai plastik ya. Kebetulan kalau saya sendiri sempat diundang ya sama Kemenq ngebahas ini gitu ya, cukai plastik tahun berapa ya, 2018 gitu ya, pernah juga. Kita setuju, bahkan kita mendukung sebenarnya cukai plastik karena sebenarnya biaya pengelolaannya itu kan mahal ya. Selama ini ditanggung oleh pemerintah juga sedikit banget gitu, dan sangat mahal. Apalagi kalau dia sudah sampai ke laut gitu ya, itu sangat mahal. Di darat aja kita kira untuk mengelola sampah biasa aja ya, sampah standar gitu, itu paling enggak bener aja itu sekitar 250 sampai 300 per ton. Sampai ngangkut, dipisahin gitu ya, belum sampai recycle full gitu, itu ya kira-kira 250.000 per ton. Kan cukup mahal ya untuk ukuran kota gitu ya, dan itu pun banyak yang nggak sanggup. Untuk misalnya insinerator yang benar aja paling nggak dia 600.000 per ton olahnya, yang kalau cara misalkannya dibakar.
apalagi kalau dia udah sampai di laut ya, itu bisa sampai 10.000 kali lipatnya biayanya ya per tonnya untuk ngambil, nangkep, ngangkut, transportasi, jadi sangat mahal. Jadi kita sangat setuju penerapan cukai ini supaya mengurangi konsumsinya gitu ya, mengurangi konsumsinya supaya dan ada biaya istilahnya yang cas ya dari penggunaan produk tersebut. Kalau disebutnya pajak dosa lah gitu ya. Kan sekarang ada carbon tax juga ya, ada carbon tax itu pajak dosa kita ya, mencemari gitu ya. Biayanya ya harus digunakan nanti untuk menangani si limbahnya atau sampahnya, juga mencegah orang ya, mengurangi niatan orang untuk mengkonsumsi barang tersebut karena ada biaya yang lebih mahal kan dibandingkan nggak ada cukainya. Jadi dia mikir-mikir, kalau ada cukai kan mahal ya, berarti nggak usah daripada saya produknya sih murah, cuma cukainya kan mahal. Udah mending saya nggak usah pakai produk ini. Atau kalau dia nggak ada cukai dia bisa beli 10, kalau ada cukainya dia cuma beli 5, itu kan juga sebenarnya mengurangi sampahnya gitu ya. Dan ada biaya dari sampahnya ya diambil dari cukai tersebut. Dibanding kayak sekarang kan susah tuh ya untuk menarik iuran sampahnya, itu susah banget gitu ya. Mungkin instrumen yang salah satu instrumen ya menurut kita yang memandai lewat cukai ya. Kalau yang karbon kan udah juga ya, cukai karbon udah juga ya, udah di undang-undang yang baru nih udah masuk ya cukai karbon nih. Pajak karbon, bukan cukai, namanya pajak kalau karbon ya, pajak karbon udah masuk. Nah cukai ini yang belum, udah diusulin udah lama, cuma mungkin ada kesulitan di teknisnya ya, bagaimana menariknya, di level mana menarik cukainya, kemudian kalau kayak rokok kan di labelin di rokoknya cukainya gitu ya. Kalau yang plastik bagaimana cara mengetahui produk udah bayar cukai atau belum, mungkin itu di level teknis ya, yang setahu saya yang mungkin perdebatannya waktu itu belum selesai. Mudah-mudahan cepat selesai teknisnya seperti apa, jadi bisa langsung diterapkan. Karena kan ini persoalan lingkungannya nih, kalau ditunda-tunda terus nanti upaya pengurangannya, upaya penanganannya jadi agak tertunda juga ya. Ini kan salah satu instrumen untuk itu ya. Mudah-mudahan bisa cepat nih penerapannya gitu. Baik Mas, benar banget sih untuk ekstensifikasi cukai plastik tadi, semoga bisa mengurangi dampak limbah plastik yang sangat besar ini ya teman-teman di Indonesia. Nanti kita hari Senin kita akan melakukan webinar tentang ekstensifikasi cukai nih Mas. Mas boleh banget ikut di webinar tersebut untuk sebagai tambahan wawasan untuk kita semua juga Mas. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian talkshow kita bersama Mas Dwi Sawung. Kami ucapkan terima kasih banyak ke Mas Dwi Sawung yang telah menyempatkan hadir dan memberikan ilmunya pada kami tentang bagaimana pengolahan sampah plastik, bahayanya sampah plastik, dan tata caranya gimana sih buat kesadaran diri kita mengurangi sampah plastik tersebut. Terima kasih banyak Mas, semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Oke, balik lagi nih kita sama Cures Customs Recovery Festival yang pada hari ini mengadakan acara talk show tentang Keep the Sea Trash Free yang kita sudah lakukan tadi bersama dengan Mas Dwi Sawung dari Walhi. Baik, Bolo Perak, apa yang pelajaran bisa diambil dari talk show tadi? Semoga bisa kita terapkan ya Bolo Perak, dan tetap bijak dengan menggunakan sampah plastik. Baik teman-teman, kita balik lagi nih ke acara talk show ini yang menjelaskan tentang tantangan social media challenge yang bisa diikutin banget sama teman-teman semua karena hadiahnya yang menarik dan manfaatnya bagi diri kita dan teman-teman kita bisa dibiasakan di lingkungan sekitar kita ya. Untuk donasi, saya ingatkan kembali, jangan sampai lupa untuk berdonasi di donasi Alam Lestari ini dengan membeli merchandise dari kami. Ini ada salah satu contoh desain dari kami mengenai
tote bag untuk ramah lingkungan ya teman-teman. Di sini bisa dilihat menggambarkan banget ada penyu yang kepalanya itu udah ketutup plastik. Nah, ini menggambarkan banget bahwa sudah sangat besar banget dampak plastik bagi kita. Tentunya bagi plastik yang kita gunakan ini bisa dikurangi dengan cara menggunakan tas kain ini berulang kali ya teman-teman. Teman-teman bisa banget dapetin donasi, mohon maaf maksud saya merchandise ini, tapi sangat terbatas hanya 100 paket saja. Nah, untuk muatnya sendiri itu bisa dipakai buat kerja atau belanja-belanja ya teman-teman nih. Saya kasih contoh, kita masukin MacBook ke dalam tote bag-nya ini. Tuh, muat banget dan lucu banget dan pastinya ramah lingkungan buat dipakai teman-teman. Kami ingatkan kembali kepada Bolo Perak, untuk hari Senin nanti kita ada melakukan webinar ekstensifikasi cukai plastik dengan narasumber Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk teman-teman yang mau mengikuti sosial media challenge ataupun webinar serta ikut berdonasi di Donasi Alam Lestari, bisa banget caranya bisa kunjungi di kiosbcperak.info ya. Rangkaian acara kios yang lain juga bisa dilihat di web tersebut. Dan banyak banget lagi info yang bisa didapetin. Salah satunya yaitu nanti hari Rabu juga ada webinar tentang semua bisa ekspor tanggal 20 Oktober 2021, jangan sampai kelewatan ya. Karena untuk UKM atau UMKM ini bisa banget melebarkan sayapnya ke mancanegara dengan mengikuti semua bisa ekspor ini. Baik teman-teman, kayaknya waktu saya sudah mulai habis ya. Sebenarnya pasti pengen banget nih bersama Bolo Perak lama-lama kita membahas hal-hal yang bermanfaat khususnya bagi lingkungan ya. Tapi sayang kita sudah harus berpisah. Baik teman-teman, saya Rosa selaku pembawa acara pada hari ini pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Selamat siang. Tidak, di situ bisa, tapi kita tidak sejak awal tadi.